Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di LBH OnlyFans. Oke, teman-teman, hari ini gimana kabar-kabarnya, Lim? Puji Tuhan, aman. Alhamdulillah ya. Iqmal? Baik, alhamdulillah. Kemarin udah Idul Adha soalnya, pada makan daging kan. Oh iya, Kabur kolesterol saya. ya, kolesterol. Saya kabur saya. Hampir dinomorin ya. Iya dia. Nah, jadi Kabur, gini teman-teman, di Indonesia kan sekarang lagi panas-panasnya. Iya, panas banget berapa Iya. Celcius? Iya, iya. Tapi Sampai bukan, ngelotok tapi sih. bukan panas matahari ya. Tapi ini Iya. mungkin lagi panas sih terkait beberapa perbincangan topik yang lagi panas nih saat ini nih. Mulai dari isu-isu ekonomi dan sebagainya nih ya. Iya, betul. Nah, kalian dari beberapa problem di Indonesia apa sih yang kalian sering dengar? Problem apa yang kalian dengar? Yang kalian tahu deh. Siapa nih maksudnya? Dari Nes, coba Nes. Lim dulu. Lim, apa Oh, Lim? dari gua ya. Nah, Baru-baru ini kan berita kita tentang isinya dolar ya. oh, Dolar dolar. dolar kan dolar. lagi naik-naiknya tuh. Iya. Katanya sih lagi di titik terlemahnya Iya. gitu. Sampai harganya tuh sudah 18 ribuan. Iya. Udah nyampe Oke. 18 Oke, ribuan. cukup dulu. Mm-mm. Nanti kita bahas lebih Oke, lanjut oke, lagi. oke. Nah, dari Iqmal, apa yang kamu tahu tentang ini? Banyak gak sih sebenarnya kalau Banyak yang sih. Iya, ngomongin Ah, salah ah, satunya. ah. Tadi bukan. kan dari Kalau gua kan ada dolar. Nah, Kalau dari menurut lo dolar. ada lagi nggak selain itu? dari Iqmal. ada sih. Apa coba? Rakyat gak pakai dolar. Itu kan memang Mungkin. Ya, tobo. Oh iya, biar sorry. itu pidato dari ya itulah Cuma, gitu. Mungkin yang baru-baru ini yang panas kepala BGN dicopot. Iya. Oh Tuh, iya, ya benar-benar. kan? Terus juga setelah dicopot langsung dipasang lagi fotonya kan. Gitu. Masih terpampang lagi. Iya, tuh. iya, iya. Terus juga Terus timbul AI banyak banget itu. Ih, Bisa joget-joget Emang. gitu ya. Terus apa lagi? MBG, iya MBG Iya. juga ya masih masuk gitu Iya. karena kan Ibu Nanik ya kalau nggak Mm-mm. salah. Itu kan kalau nggak salah memang wakil ya sebelumnya kan. Yang sekarang sudah diangkat menjadi kepala BGN Mm-mm. buat pernyataan akan stop MBG Iya. untuk Oke. beberapa tujuan yang sebelumnya gitu Betul. ya. Oke, oke. Malah juga ada pernyataan gimana dengan mitra yang baru ambil Iya. PCX. Ya, mungkin Oh gitu. cukup dulu deh. Cukup dulu. Soalnya nanti itu bakal Katanya. cukup dulu. Soalnya Oke, nanti itu oke, bakal kita oke. bahas lagi kan. Betul, Kita betul, masih betul. Buka dulu nih. Betul. Oke, tadi dari Lim yang dia tahu tuh isu sekarang tuh terkait dolar ya. Betul, Kalau betul. dari Iqmal tadi terkait BGN. BGN. Ya. Oke, mungkin kita bahasnya satu persatu aja kali ya, runtutan aja. Oke. Boleh. Oke, jadi kita bahas dulu nih karena mungkin tadi berkaitan dengan Lim nih tadi terkait dolar, Mhm. terkait beberapa perekonomian yang ada di Indonesia kan sekarang juga mungkin melemah tuh sekarang ya, Iya. mulai dari dolar dan sebagainya. Kita bahas itu dulu aja kali ya. Iya mungkin karena paling panas juga Paling kali panas, ya. itu paling dolarnya. Karena gitu. sangat berdampak Betul. sih. Dan itu pun juga sekarang di oke, media oke. sosial juga lagi Hype-hype-nya ya? lebih Lagi hype-nya juga. hype-hype-nya. Nah, oke nih, mungkin saya mau nanya dulu nih ke kalian berdua nih ya. Boleh. Nah, dari permasalahan di Indonesia ini terkait mulai dari ya, tadi dolar, terus juga dari BGN, gimana sih pendapat dari kalian tuh terkait hal tersebut? Oke, mulai dari Lim dulu deh. Gimana? Oke, yang pertama pendapat tentang dolar. Dolar, Ya. ya. Kan dolar sudah menyentuh di angka 18 ribu ke atas ya. Betul. Yang mana itu jelas sangat berdampak ke masyarakat kita. Iya. Contoh bahan baku masih naik betul. gitu kan. Pedagang-pedagang yang tadinya modalnya misalnya 10 ribu mungkin bisa jadi 12 ribu, 15 ribu. Sedangkan harga yang dia jual sangat bermasalah kalau misalnya dinaikin harga terlalu tinggi. Kalau nggak dinaikin, dia nggak dapat untung gitu. Jadi terancam kehilangan pelanggan, Iya. atau enggak untungnya tipis banget gitu. Iya. Itu yang jadi Jadi masalah. sangat berdampak ya. Ditambah untuk sektor perusahaan-perusahaan besar mungkin bakal terjadi PHK gitu. Karena ya memang itu balik lagi ke bahan baku. Bahan bakunya naik, cost production pasti kan naik juga gitu. Jadi yang dikorbankan pasti ya karyawannya gitu untuk mempertahankan perusahaan ini. Ya kita nggak tahu apakah nanti ke depannya bakal banyak perusahaan yang pilot. Karena Iya, ya. dengan dolar naik otomatis yang ngutang di bank suku bunganya kalau floating pasti tinggi sekali. Semakin tinggi. Berarti sangat berdampak ya. Sangat baik itu berdampak. dari masyarakat Ah. maupun juga dari bank dan sebagainya ya. Itu mungkin dari hal kecilnya aja ya, dari kenaikan dolar ini Ya. gitu. Oke.
Mungkin itu dari Lim ya, terkait kenaikan dolar, dampak dan sebagainya. Berarti menurut Lim sangat berdampak banget ke masyarakat. Sangat berdampak, bahkan Mulai dari bahan baku, terus juga mungkin dari kos dari bank dan sebagainya juga itu sangat berdampak. sangat banget berdampak. berarti. Gitu dan Sama harga saham kita di ya indeks harga saham gabungan kita tuh menurun wow, di 5.000 lah. begitu berdampak ya berarti. Parah banget sih nyerosotnya, yang tadinya beli saham misalnya satu lotnya di 100.000 mungkin Iya. bisa minusnya bisa 50% gitu. Pada nyangkut semua Iya. jadinya. Berarti juga sangat berarti sangat besar dampaknya juga. Sangat gitu. berdampak Dan ke berdampak saham kemana-mana. juga, iya. Soalnya beberapa sektor juga kan yang menggunakan dolar juga berdampak pasti. Kena juga. Nah, dari Lim ini mungkin itu dari pandangan Lim. Iya. Mungkin dari Iqmal nih. Bagaimana pandangannya? Tentu berdampak ya. Ya, pasti Bari berdampak. juga Lim. Saya suka sama pendapat Lim. Iya. Mau berapa sekarang? Enggak. Cuma memang pasti berdampak Hmm, terkait dengan penguatan dolar dan pelemahan rupiah. Apalagi bicara bahan baku tadi, kemudian juga mengingat kita sudah semakin dewasa ya. Iya. Kita mengeluarkan uang itu juga sangat perlu diperhitungkan. Iya. Bahan baku, terutama bahan-bahan utama, bukan tentang pangan saja, tapi juga tentang kebutuhan sehari-hari, roda 2, roda 4. Betul. Wah, Betul sih, itu betul. naik. Oli motor naik loh. Oli motor mobil naik, naik. spare part pun Nggak naik. lama lagi naik. bensin juga naik gitu. Naik. Nah, kalau itu beda lagi nih kayaknya. Itu soalnya belum ada data yang Belum ada data. validnya ya. Itu masih menduga-duga Ada ya, yang naik gitu. tapi bukan yang subsidi ya. Betul. Heeh. Yang subsidi Yang subsidi masih Itu masih- aman, dan masih kalau nggak aman. salah Pertamax juga masih aman ya, Iya, dijaga harganya. kayak gitu. Tapi Jadi, semoga nggak naik ya dan semoga nggak berdampak. harus gak naik gak sih? Iya. Soalnya kalau naik bingung juga. Bingung juga. Iya. Semua yang lain udah naik ya. Pusing Kayak lah gitu pokoknya ya. kalau Iya. sampai naik. Cuma memang terkait dengan dolar yang menguat ini, Ya. sedang menguatnya, semoga ya tidak lagi begitu kuat lah ya. Kalaupun kuat ya jangan tanggung-tanggung 30. Semakin tinggi dong Biar itu. jadi lembaran baru gitu. Cuma tadi udah pasti berdampak Bu Ari kalau Oh menurut iya. gua. Berarti Semua sektor sih kayak Iya. elektronik juga berdampak tuh. betul. Berarti Heeh. berarti mulai dari pandangan atau pendapat Lim terus juga Iqbal berpendapat kalau misalnya kenaikan dolar ini sangat berdampak ya. Tadi benar kata Lim, mulai dari dampak dari bahan baku, terus juga baku. dari bank dan sebagainya juga berdampak. Begitupun tadi dari pandangan Iqbal juga seperti itu. Jadi kita Cuma, ya, sorry dipotong. kenapa tuh? Cuma memang ada nih baru-baru ini konten yang di-upload yang menggambarkan bahwa ternyata pendapatan kita ya per hari ini itu tinggi. Wow. Karena banyaknya turis asing masuk. Oh iya, ke Indonesia karena untuk berlibur ya. rupiah kita murah. Murah Gitu. Jadi wah, asik Jadi- nih diskon Jadi semua mereka kan. jadi mereka tuh masuk ke kita karena murah, tapi kita yang Iya. keluar tuh susah karena mahal. Betul, Kayak betul. gitu. Cuma memang sayang nih. Iya. Ya, daerah-daerah yang ada turisnya tuh nggak semua Nggak daerah. menyeluruh ya, Iya. nggak menyeluruh. Dan pertanyaannya, nggak semua turis juga mau datang Iya. Iya kan? Apalagi ke Cariu. Aduh, padahal kembalinya ada Cariu. Iya. Nah, Makanya berarti Itu ya. ya nggak berarti semuanya. ya berarti sangat-sangat berdampak ya sebenarnya kenaikan dolar Sebetulnya tersebut. sangat-sangat Mau dari berdampak. sektor apapun berdampak, pangan dan sebagainya. Betul. Nah, jadi gini nih, melihat dari beberapa dampak yang berdampak terkait kenaikan dolar Iya. tersebut. Nah, menurut kalian nih, kebijakan yang sudah dibuat dari dampaknya apa aja yang kalian tahu nih? Dari Iqmal dulu nih, gimana? Wah, ditembak ya. Untung bukan Ampun. gua. Tadi ChatGPT dulu jadi nih. gantian dulu nih kita nih. Oke, Iqmal Iya. silakan. Oke, berdasar informasi yang berlalu lalang ya, kemudian juga pasti ini sudah beredar di masing-masing betul. linear informasinya masyarakat. Itu baru-baru ini dampak pendeknya ya, dampak instan yang sedang diupayakan oleh pemerintah itu ada intervensi falas BI Bank Wow. Indonesia. Jadi memang saat ini Bank Indonesia itu menggelontorkan pasokan dolar nih, gitu ke pasar spot ya. Juga pasokan tersebut langsung meredam kepanikan. Walaupun memang sebetulnya informasi-informasi seperti ini bisa diakses, tapi mungkin nggak semua mengakses ya. Iya, iya. Oke, Kayak gitu. oke. Terus juga
ada pasar obligasi nih. Hmm. Dari segi pasar obligasi ada kenaikan suku bunga. Jadi BI rate ya, BI rate kayak gitu. Terus juga perubahan kurs BI ya yang langsung diteruskan ke kurs transaksi komersial di perbankan kayak gitu. Jadi memang sebetulnya ada upaya-upaya sih yang dilakukan. Berarti menurut Iqmal terkait kebijakan tersebut, beberapa ternyata sekarang dari pemerintah atau negara sudah sangat-sangat gencar ya untuk membuat suatu kebijakan agar bisa memakmurkan lah, mulai dari BI dan sebagainya udah gencar-gencarnya Bahkan dalam hal tersebut. bahkan Pak Purbaya, Bapak Purbaya ya, menteri kita, menteri terbaik kita itu juga sedang melakukan penguatan fiskal. Pak Purbaya tuh Gitu. mau keluar negeri nanti. Iya itu kan. Dengar-dengar kayak gitu juga ya. Dia melakukan Gitu. upaya lah. Iya. Dan sebenarnya pemerintah kita tuh sekarang tuh udah berupaya banget untuk meredam hal-hal tersebut. Betul. Gitu. Jadi jangan berpikir kalau misalnya pemerintah kita cuma diem. Betul. Jangan, gitu. Dan juga pajak dinaikin. Dinaikin. Nah cuma itu ya yang ya kayak udah. jadi problem. Oke. Nah, tadi Bagian lim berarti sekarang. Oke, tadi kan dari Iqbal tuh terkait dari upaya mulai dari Menteri Keuangan mau ke luar negeri untuk membantu semuanya, terus dari upaya dari BI. Nah, dari menurut Lim nih, bagaimana? Iya, pajak kan juga dinaikin ya kan? Iya. Karena kayak perusahaan juga sekarang perusahaan influencer sekarang kena pajak ya. Iya. Udah berapa dinaik-naikin pajaknya. Kemarin dengar juga sih tentang itu. Dan kenapa mungkin dinaikin? Ya bicara lagi. Tadi kan Iqmal ngebahas tentang obligasi. Iya. Ya buat ngejaga harga kita itu ya mau nggak mau pajak kita dinaikin gitu. Jadi salah satunya itu ya. Ya biar obligasi itu bisa terbayar gitu. terbayar. Dan memang obligasi biar bisa dibeli sama asing juga. Jadi asing dapat kepastian. Iya. Oh, semisal saya beli, Dapat trust ya. iya, kalau misal dia beli surat berharga kita, surat utang kita, Ya. oh ternyata pajaknya sudah dinaikkan. Berarti negara ini mampu buat membalikan Iya. duit saya, gitu kan? Kita punya income yang jelas. Dalam bahasa bayinya kan begitu. Jadi kenaikan pajak juga sangat berpengaruh juga. Tapi yang jadi masalah, kenaikan pajak ini dengan kondisi yang seperti ini sangat membuat masyarakat makin tersiksa. Iya sih. Gitu. Karena ya memang sekarang bahan baku serba mahal. Iya. Ditambah kita wajib pajak dinaikkan gitu loh. Buat kita hidupnya udah susah, buat kita makannya udah susah. Ini kita juga dinaikkan lagi bayar pajaknya gitu. Itu memang. Itu yang jadi masalah Iya, sekarang. Jadi memberikan kemudahan kepada Sebenarnya setuju pajak dinaikkan, cuman kalau buat kondisi seperti ini kayak agak berat. Tapi pajak ini targetnya ke mana? Ke masyarakat kah atau ke perusahaan-perusahaan atau ke apa? Yang gue baca sih ada yang ke perusahaan ya, kayak kalau nggak salah non PKP dicabut, Ya. Oke. penerimaan manfaatnya dicabut, Iya, ya oke. kan? Terus sama yang baru-baru ini apa ya kata influencer itu kan pada bayar pajak kan, iya, jadi iya. ya kan pajak dinaikin apa gimana? Kemarin kan Iya. sempat di ini juga di sosial media kan untuk melaporkan mereka tuh. Cuman ya udahlah kita tetap mendukung aja lah Iya. upaya pemerintah seperti apa. Dan gue bangganya Iya. hari-hari belakangan ini pemerintah kita lagi gencar nih menindaklanjuti pelanggaran korupsi. Betul. Pelaku-pelaku korupsi Iya. semua ditangkap-tangkapin. Gitu. Kemarin kan ada kepala MBG ya, Iya. masih diduga ya, Betul sih Mas. melakukan korupsi ya. Hmm. Dan gue sepakat sekali kalau memang harus ada pemeriksaan gitu, Betul. Iya. menyeluruh. Betul. Secara dana anggaran juga harus diaudit gitu. Iya. Betul. Pokoknya ya kita minta buat BPK, buat KPK, Intinya semua tuh terjun, Kejagung semua terjun gitu. Untuk Transparansi memeriksa ya. Ya untuk memeriksa, soalnya ini dana anggaran nih dari uang rakyat, dari Dari pajak rakyat, kita dari ini, pajak. dari Betul. keringat kita ini. Hmm, Akuntabilitasnya dipertanyakan Betul. gitu. Iya. Dan dampaknya tuh anggaran itu dikeluarkan kita harus bertanya. Tujuannya untuk apa aja? Dampaknya buat kita apa? Anggaran yang dikeluarkan. Nah, kemarin kan Iya. MBG bikin motor listrik banyak-banyak kan pengadaan. Nah, itu akhirnya terkuak ya. Terkuak Memang. juga. Terus apa tuh kalau nggak salah selain motor listrik? Sepatu, kaos kaki. Sepatu, kaos kaki itu sekolah rakyat apa MBG? Ada yang Oh, ada yang MBG ya. juga. Iya. Iya. Itu katanya juga di markup segala macamnya. Betul, betul. Banyak dapur-dapur SPPG yang tidak memenuhi SOP. Makanya banyak yang keracunan Iya. gitu. Giliran presiden datang untuk survei, lauknya mewah. Iya. Setelah presiden nggak ada, besoknya keracunan. Gitu loh. Itu yang harus
harus periksa lah diperiksa itu. lagi, gitu. Mungkin gitu aja sih. Oke, berarti dari menurut Lim tuh terkait naiknya dolar berdampak Hmm, kepada hmm. pajak dan sebagainya harus dinaikkan juga. Iya, Betul. Itu cuman upaya ya. Itu upayanya upayanya. seperti itu, mau nggak mau. Iya. Tapi ya itu balik lagi, masyarakat lagi susah Iya. sekarang. Iya gitu. Jadi kalau misalnya untuk hal tersebut itu harus diprioritaskan yang mana? Misalnya untuk kenaikan pajak itu diprioritaskan untuk kemananya? Jujur gue bukan ahli ekonomi Iya. ya. Jadi gue nggak bisa ngasih pendapat gimana Betul. yang terlalu gimana. Iya. Soalnya takut salah juga. Betul. Cuman Kita bukan pakar ya. Iya, Jadi dari ini- pandangan orang, pandangan bayi aja kali Iya, ya. betul. Jadi Mungkin kayak gitu. oke. Baik. Nah, dari tadi Soalnya kan akhir-akhir ini banyak banget pakar nih muncul. Iya. Misalnya kasusnya Itu dia. tentang pajak, pakar pajak muncul. Oke. Iya kan? Kasusnya tentang korupsi, pakar korupsi muncul Padahal gitu nggak ada loh. pilarnya itu. Iya. Ya pokoknya Dan- semua pakar masuk lah Dan itu pun pokoknya. kebanyakan di sosial media juga. Dan tiap minggu ada pakarnya. Berkomentar di Karena- sosial Iya, media dan Karena Ah. tiap minggu beda masalahnya. Nggak masalah, memang negara kita negara demokrasi ya, semua bisa Hmm. memberikan pendapat Betul. gitu loh. Oke. Tapi pendapatnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, benar gak? Betul. Jangan malah pendapatnya itu menggiring opini yang Iya. malah nggak benar gitu Betul. loh. Jangan cuma memberikan opini yang tidak Mm-mm. berdasar kan. Niat mengedukasi kan malah nggak benar nantinya Betul. gitu loh. Oke, cukup ya. Mungkin cukup Oke. itu aja. Nanti jadi berarti tadi dari pendapat Hikmal, dari pendapat Lim, Kargita Hikmal juga berarti sama-sama menurut kalian tuh udah ada lah ya dari pemerintah untuk Upayanya sudah udah ada. Udah lah. ada. Nah, dari tadi yang Iqmal katakan terkait untuk Menteri Perdagangan untuk luar negeri, terus juga dari Yohanes juga mengatakan bahwasannya harus dinaikkan pajak. Nah, Dinaikkan menurut pajak. kalian nih- banyak sih sebenarnya ya. oke, bentar. Hmm, Nah, menurut kalian nih terkait kebijakan-kebijakan yang tadi kalian bahas berdua, oke. apakah itu efektif? Menurut kalian aja, pandangan kalian. Oke? Hmm, Mulai tadi dari Yohanes, apakah efektif untuk menaikkan pajak Hmm. dan sebagainya gitu. Dari Iqmal, apakah dari BI harus melakukan upaya apa lagi dan sebagainya gitu kan. Nah, dari Lim dulu nih. Menurut Lim dulu, apakah udah efektif apa yang Lim tadi katakan atau ada lagi? yang Cocok lebih nanya ke efektif? Lim, pakar ekonomi FOMO kita saat ini. Nah, Kalau dibilang Nah. efektif kan kita kan masih berbicara dengan upaya ya, betul. sedang dilakukan, sedang Ah. dalam proses. Dalam proses. Jadi kalau dibilang efektif menyeluruh, belum ada datanya gue juga gitu loh. Tuh. Karena belum ada dampak yang signifikan. Iya. Tetapi negara seenggaknya udah berusaha. Iya. Pula kejadiannya hari ini fluktuatif ya. Fluktuatif. Nah, Dan ini itu. dadakan sekali. Iya, gitu Iya, loh. kita Jadi nggak kan ada yang tahu. genjar-genjara ini tuh. Hmm. Tapi dengan itu salah satunya misalnya pajak. Terus Iya. pemerintah juga kan gencar-gencar bikin B20. Biodiesel 20%. Oh iya. Biar Dan kita, sekarang- biar kita tuh nggak bergantung minyaknya ke luar negeri. Luar negeri. Kita pakai kelapa sawit, Oh, yang diperbanyak 20%-nya. Betul. Ah, Yang sekarang ah. lagi dipersiapkan ya. Lagi dipersiapkan Iya. sama PPh impor tuh dinaikin Iya. Jadi, Untuk impor. untuk impor. jadi nanti kita bisa menghasilkan sendiri. Oh, kalau yang B20 Iya, itu B20 itu. bisa menghasilkan. Seenggaknya kita bisa ada produk kita lah masuk di situ. Oh iya. 20%-nya Intinya itu. untuk Jadi kita- mengurangi lah ya. Iya, menghemat gitu. Ah. Kita bisa mandiri di situ tuh bagus itu. Cuman gue nggak tahu, gue juga bukan pakar otomotif ya. Iya, iya. Itu bermasalah nggak ke motor atau ke mobil atau ke mesin-mesin yang make ya kan? Nanti mungkin akan dilakukan pengujian lagi Iya. lah oleh pemerintah lah terkait hal tersebut. Memang gitu. susah kalau bukan pakar Ah. ya. Iya. Jadi kita Bingung cuma juga. wah, Ya memberikan kita lah kan gitu. kita kan baik lah ya. Jadi kita cuma memberikan pandangan kita sendiri. Pandangan kita aja. Iya, ada lagi? Ya Hikmah kayaknya nih pengen Oke. ngomong nih. Jadi tadi Yohanes mengatakan bahwasanya hal tersebut lah ya yang harus menurutnya efektif lah ya dengan upaya-upaya pemerintah. Kalau bicara efektif gue belum bisa ngasih kepastian Masih banget ngambang sih. lah ya. Iya, karena masih baru diupayakan Baru gitu diupayakan. loh. Tapi semoga Eh, bisa jadi lebih efektif. semoga ya. bisa lebih efektif, Iya. bisa menurunkan harga dolar sehingga rupiah bisa menguat gitu loh. Kalau Nah. bisa jadi 10.000 kan? Turun drastis banget itu. Iya. Nah, dari Yohanes tadi seperti itu ya. Nah, lanjut dari Iqbal bagaimana? Betul. Apakah udah efektif dari yang tadi Iqbal sebutin tuh? Mulai dari BI dan sebagainya. Bagaimana? Apakah udah efektif atau kurang efektif? Gimana kan Bu Hari? Tadi sih memang Bu Hari kalau kita ngomong efektif atau tidaknya itu betul kata Lim bahwa memang Masih diupayakan. selama itu diupayakan artinya efektivitas ini juga masih patut untuk dipertanyakan. Iya, Betul. iya, Cuma iya. setidaknya Ada usaha. ada upaya, Ada upaya.
usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengejawantakan, Jadi menyelesaikan. pemerintah tuh nggak diam aja, Nggak diem seenggaknya aja. kita Betul. apresiasi lah gitu. Dan kita perlu tahu bahwa kejadian ini merupakan rentetan yang cepat nih alurnya kan. Kaget sih. Ya kita mah kaget lah. Jadi alhamdulillah punya waktu untuk tidur juga mungkin ya para pemerintah hari ini gitu. Cuma tadi kalau untuk efektif atau tidaknya yang pasti kita doakan semoga efektif gitu ya. Karena setiap upaya terhadap sektor-sektor yang memungkinkan itu sudah diupayakan gitu. Tapi perlu juga kita ketahui memang Soekarno pernah mengatakan bahwa ada tuh salah satu ucapannya jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, coba kita kupas dulu sedikit. Coba kita lihat dulu sejarahnya bahwa sebetulnya perjalanan dolar itu panjang banget. Kan kita ini udah berapa kepemimpinan? Hokage kita nih udah banyak ya. Banyak. Hokage kita nih dari zaman Bapak Soekarno, Insinyur ya Soekarno, dan memang di zaman beliau Insinyur Soekarno ini zaman dimana rupiah itu sangat-sangat kuat. Bayangin cuma 380 Perak per dolarnya gitu, 3,80 rupiah per dolarnya. Cuma nih bukan fun fact, juga bukan apa ya jadinya, bukan suatu bahan ocehan gitu ya. Cuma pada saat masa kepemimpinan juga pada akhirnya Indonesia itu dilanda hiperinflasi. Mencapai dan sebagainya ya. mencapai 600%. 600 berarti 300 per kali 600. Iya. Jadi yang tadinya kurs resminya itu dari 2,5 lah gitu ya. Jadi di sini 250 rupiah per dolarnya. Makanya kan naik ya. Berarti semakin naik ya. Betul. Karena ini kan naik sebetulnya. Kan kayak gitu tuh. Jadi di era Presiden Soekarno saja sudah ada kenaikan. Itu. Kan kayak gitu ya. Kemudian di era Presiden Soeharto sampai pada akhirnya juga terjadi badai Krismon. Tahun 98. Iya, 98. Yang semoga di era kita janganlah. Janganlah ya. Yang di awal Orde Baru saja itu tahun 1978 udah 415 dolar. Artinya perpindahan dari Soekarno ke Soeharto pun sudah naik lagi. Berapa ratus rupiah berarti kan ya? Iya. Dari 200 rupiah sampai ke 400. Tapi kenaikannya nggak terlalu besar ya. Iya, pada saat sih itu, itu 100%. pada saat itu karena memang nilainya pun juga kecil gitu ya, Hmm. dan di kita hari ini memang nilai itu anggapannya kecil, iya. kan kayak gitu. Karena kursnya kan beda. Iya. Beda juga. Dan kembali lagi ke zamannya waktu itu. Sebenarnya gini Mal, sorry gue potong ya. Kalau kita bicara dengan dolar ke rupiah, kalau di compare-nya dengan yang lalu-lalu, gue bingung. Soalnya patokannya dolar itu kan ibaratnya Amerika punya lah ya, mereka yang nentuin ya. Betul. Kalau mau di compare sama emas, lebih jelas. Contoh, orang tua kita dulunya kerja mungkin di sektor formal ya. Iya. Gaji berapa sih gaji paling? 1 juta, 2 1 juta. juta ya. Iya. 1 juta. Tapi itu lebihnya banyak. Sampai bisa kredit rumah, sampai Memang bisa iya, beli kendaraan, memang iya, betul. gitu loh. Sedangkan tapi itu 1 juta, harga 1 gram emasnya berapa bro? Iya. Misalnya cuma 100.000, 50.000 atau berapa gitu kan. Beda dengan sekarang. Iya. Karena gaji UMR berapa? Taruh paling besar 6 juta, anggap aja ada 6 juta ya kan. Iya. Di tahun sekarang, harga emas berapa? Kalau nggak salah sampai 3 juta segram. Enggak, 2,7 udah turun, Bos. 2,7. Iya. 2,7. 6 juta dibagi 2,7 cuma dapat berapa gram emas gitu. Ya 2 lah ya. Ya taruh segituan ya kan. Iya. Dengan gaji orang tua kita itu sangat berbeda. Orang tua kita mungkin bisa dapat 5 gram Iya sih. gitu. Tapi nggak apa-apa, kita harus belajar dari sejarah. Iya. Dari sejarah itu kita belajar karena Indonesia pernah merasakan hal seperti ini, dolar naik gitu. Kita harus belajar bagaimana cara penanganannya dulu. Pak B.J. Habibie bisa menangani harga dolar kita bisa diturunkan lagi kan, gitu. Oke. Boleh ini juga. boleh itu diterusin dulu. Iya. Oke, mungkin nanti kita masukin itu ke saran-sarannya ya. Oke. Lanjut dulu, Iqmal dulu Iya. lanjut. Kita lihat datanya lagi Iya. nih Oke, ya. oke. Tadi bahwa dalam prosesnya gitu di tahun 1978 1 dolarnya itu menjadi 415 rupiah. Wow.
Cuma masih tetap di era Soeharto. Ini di tahun 1980 sampai dengan 1995 Cuma tinggi juga ya. ternyata meninggi lagi. Tinggi lagi ya. Dari 415 rupiah ini sampai menjadi 2.248 dolar. 2.000 rupiah, sorry. Per Berarti dolarnya. tinggi juga ya. Pada saat Tinggi itu kan? tinggi, pada saat itu tinggi. Memang kalau untuk pecahannya ini 1980 itu 626 rupiah per dolar. 1985 itu 1.110 Ya. 1.110 per dolar. per dolar. Tahun 1995 lah puncaknya, di mana 2.248 rupiah per dolar. Per dolar. Ya. Tapi artinya kenaikan ini bahkan 1.000. Ah. Tinggi kan? Iya. Berarti sebenarnya kenaikan dolar wajar ya. Wajar. Oke, cukup ya berarti. Iya. Berarti dari sejak zaman dulu-dulu tuh kenaikan dolar tuh sebenarnya udah semakin naik-naik terus Iya. ya berarti ya. Tapi Dan yang, parahnya ini. yang pas Iya. 98-nya gimana itu? Nah ini, dan paling parahnya krisis moneter. Dari 2000 kan Iya, harganya. betul. Ah. Ini serunya nih ya. Iya. Iya. Dari 1997 ke 1998, badai finansial yang terjadi ya jatuh bebas rupiah itu Wow. dari 2.500 lonjak ke berapa tebak? 15. 11.500. Oh, sebenarnya kok ketinggian gue ya. Tapi tetap tinggi. tetap tinggi pada zaman Iyalah, dulu. Berapa? Yang Jatuhnya naik? bisa 500% apa 600% ya? Iya. Ya Tapi itulah. banyak lah ya. Ya Iya, itulah banyak mungkin lah. segitulah ya. Iya, artinya Iya. banyak, melonjak ke 11.000 di tahun 1998. Iya. Sampai akhirnya ya hari inilah ya mungkin rekor terburuknya itu di Orde Baru itu sampai 650 rupiah tuh pada 1998 kayak gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya berarti dari emang udah dari dulu tuh kenaikan dolar tuh semakin naik ya. Gitu. Cuma memang ini diperbaiki tadi ya Iya. sesuai dengan tadi yang Yohana sampaikan, betul. ada perbaikan di era reformasi, Iya. B.J. Habibie, Jadi berarti stabilisasi. pada Iya. saat itu masih sempat lah diperbaiki lah pada Iya, zaman di Habibie. jadi kembali lagi ke 6 Iya. ribuan Oke. kayak gitu. Betul. Ada pernah di 8.000, 10.000 di era SBY pun. Intinya pernah naik, pernah juga turun dan pernah stabil lah seperti itu. Memang kan kalau gitu kan fluktuatif. Iya. fluktuatif. Makanya kita harus sering-sering ngecek lah kenaikan dan sebagainya. Cuman Iya. sekarang naik terus nih. Betul. Ah. Semua betul. Dan itu didasarkan pada kondisi negara Iya. juga sebetulnya. Betul. Oke. Nah, mungkin tadi terkait untuk efektif dan sebagainya udah terjawab ya teman-teman ya. Iya. Nah, karena mungkin melihat dari efektif dari pandangan Lim dan pandangan Iqbal juga terkait beberapa tadi masukan dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Nah, dari kalian lihat tadi mulai dari dampak dari permasalahannya, Iya. terus juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu seperti apa. Dan kalian tadi udah bilang efektif itu menurut kalian ya belum bisa dikatakan efektif dan sebagainya, masih Iya, ngambang lah gitu betul. teman-teman. Karena masih diupayakan seperti itu. Nah, dari kalian nih masukan untuk pemerintah seperti apa terkait kenaikan dolar, dampak dan sebagainya nih. Menurut kalian apa sih masukan atau saran kalian untuk pemerintah terkait hal yang sedang panas pada saat ini nih? Nah, dari Iqmal dulu nih. Boleh dari Hikmal. Ya. Dari Hikmal. Emang harus Iya. Kanda yang berbicara. Kalau dari gua ya, Bu Ari juga Lim, mungkin berbeda pendapat dengan teman-teman. Cuma Iya. kalau dari gua pribadi, masukan ini bukan tentang masukan terhadap pemerintah aja. Masukannya terhadap para masyarakat juga Iya. sebetulnya. Karena dengan apa yang disampaikan presiden kita dalam setiap pidatonya, yang memang juga kontroversial sebetulnya ya. Ucapannya ini ada aja gitu kan. Ada aja yang diucapkan, tidak pakai dolar segala macam Iya, di iya. desa gitu kan. Lain-lain memang sebetulnya betul Hmm. bahwa seperti itu, karena saya pribadi juga nggak pakai dolar. Iya. Oke. Kayak gitu. Malah saya pengen nih pakai dolar kalau begini ya. Iya, Karena lagi tinggi-tingginya gitu. Cuma ya ini jadi saran konstruktif bagi pemerintah bahwa dipilah-pilah lagi kalimat-kalimatnya Iya. untuk para rakyatnya, karena memang rakyat itu kalau kata Bapak Anies Baswedan nih ya, bukan harus diberikan
ketenangan lewat kalimat yang dibumbui gula-gula gitu. Iya. Enggak. Tapi lu bukan anak abah kan? Apalagi Kita anak papa sama anak papa, mama. anak apalagi papa. sekarang, apalagi kan sekarang Iya, ya iya. bisa dikatakan lagi sensitif. Iya. Jadi memang saran konstruktifnya adalah bagi pemerintah upaya itu digencarkan. Betul. Gitu. Upayanya juga terus konsisten, jangan dikendurkan. Kalau bisa setiap geraknya itu dokumentasikan gitu loh. Iya, Jadi, biar masyarakat tahu. Nah, jadi karena harus lebih transparan. Iya, transparan. karena Berarti. transparansi yang dimintakan masyarakat hari ini bagi saya adalah bahkan kita mandi pun harus diperlihatkan seolah-olah Ibaratnya begitu seolah-olah, kan? ibaratnya seperti itu. Walaupun sebetulnya intinya transparansi ini adalah kejelasan tentang bentuk nyata antara pendapatan dan pengeluaran. Iya, Kan kayak iya, gitu ya, iya. antara yang kita terima Ya dan harus kita bisa keluarkan. mempertanggungjawabkan Betul. itu ya. Itu. Jadi pemerintah harus menyatakan hal tersebut dari ya bukti-bukti yang ada gitu loh. Jadi kasih bukti nyatanya bahwa hari ini pemerintah melakukan upaya-upaya tersebut. Itu. Namun untuk masyarakat, pendapat saya secara pribadi Oke. tidak mengajak dan mengikut sertakan Yohanes maupun Bu Hari. Berarti lu aja lah. Ya, hanya sendiri yang itu. Kalau menurut saya. Tapi gue bantu lah Iya, tipis-tipis. siap, terima kasih. Oke. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang terhormat, Kakanda, Ayunda, Adinda, dan teman-teman tercinta yang ada di negara Indonesia. Bung juga ya masuk ya. Iya. Jadi semua jangan disebutin. Ya, juga jangan lupa bijak dalam berbicara. Betul. Juga jangan lupa untuk terlebih dahulu ketahui data-data sebelum kita berbicara. Betul. Oke. Kita kaji terlebih dahulu. Iya. Jangan dengan gampang kita lontarkan apa yang ada di pikiran. Karena bisa jadi apabila omongan kita, umpatan kita yang kita keluarkan, yang kita komentarkan tanpa data, bukan hanya bisa jadi, tapi memang sudah pasti itu hanya sekadar argumentasi kosong, dan Iya. ini dapat dianggap sebagai opini pribadi, bukan lagi argumentasi. Karena opini itu ya berdasar dari apa yang ada di kita aja. Kita berpendapat baju itu bagus, nah itu opini, itu feeling, kita merasa itu ya bagus gitu. Tapi beda ketika baju itu bagus karena banyak pelanggannya, banyak yang minat, ini best seller, ini best, ini favorit, itu adalah data dan itu menjadi argumentasi nyata. Oh iya. Tapi berbeda ketika menyatakan bahwa ya mungkin hari ini ada komentar-komentar pribadi, personal, buna-buna ya, segala macam yang kayak gitu. Tapi- Nah, itu Tapi lepas. sorry gue potong ya. Mungkin kita kritik bukan dari penyampainya saja. Pendengar, pelihatnya pun harus dikritik. Betul. Kenapa? Kalau kita udah tahu, wah kiranya nih orang kayak ngomongnya nggak pakai data, Iya. nggak jelas. Jangan dipercaya langsung, Iya, gitu iya. disaring. Harus lebih objektif juga. gitu. Maksud gua bukan tentang siapa yang menyampaikan, Iya. yang melihat langsung juga mendengar betul, pun betul, harus betul. juga diedukasi gitu Iya. loh, bisa membedakan yang mana valid, yang mana tidak, yang mana cuman membawakan ujaran kebencian Betul. tanpa dasar yang benar-benar ada Hmm. gitu loh. Oke. Mungkin itu ya. Dari Iqmal Iya. gimana? Udah masih ada Iya. lagi? Jadi dalam kesimpulannya bagi Iya. gua adalah untuk masyarakat sendiri lebih bijak dalam bertindak, juga lebih bijak dalam berbicara ya. Betul, betul. Itu yang paling penting yang karena paling- negara kita bukan butuh hujatan, bukan butuh ujaran, tapi butuh dukungan. Betul Ya. dukungan. Jadi ya itulah yang diharapkan, sekalipun Rocky Gerung ngomong A, ngomong B, memang kritik beliau luar biasa, Iya. membangun kritik beliau gitu, tinggal kita terbuka, makin terbuka. Cuma jangan karena Rocky Gerung sudah banyak bicara, apa yang beliau omongkan percaya aja. Iya, Ya kita juga harus disaring kaji dulu. biar kita ngerti gitu loh. Biar kita bisa memberikan saran lagi juga. Betul, bukan betul. bukannya kita mengandalkan saran Rocky Gerung. Harus Siapa tahu banyak Rocky Gerung nanti di Indonesia kan. Siapa nggak tahu itu barang bawaan dari siapa kan? Kalau itu nggak ikut, nggak ikut kalau gua itu. Kalau itu gua nggak ikut gua. Oke, cukup. Cukup kalau dari Oke, gua. Terima mungkin dari kasih. Iqmal tadi masukan-masukannya ya. Nanti betul. Jadi disclaimer lagi, ini adalah masukan dari kita. Mau diterima oke silahkan. Sepertinya. Harus terima aja. Enggak. Anjay, maksa. Nah. Tangan besi ngering ya. Enggak jadi. Oke. Jangan. Gimana dari Yohanes? Oke. Lim. Masukan gue ya untuk pemerintah mungkin tolong para pelaksana-pelaksananya Ya. dimintakan akuntabilitasnya, semua audit harus itu Tertibkan. tertibkan gitu loh. Program kerjanya semua Iya.
harus dicari tahu dalam pendanaan apa Betul. anggaran, Iya. pengadaan Sepakat. harus jelas itu. Iya, harus jelas semua berarti Jangan ya. ada markup gitu. Sepakat. Pokoknya intinya programnya udah bagus, jangan sampai pelaksananya ngaco Ngaco. gitu. Soalnya kan sekarang banyak oknum juga ya. Iya. Itu juga yang harus diantisipasi. Kurang lebih sebenarnya sama gue sama Iqmal tuh masukannya. Karena tadi juga sebelumnya mungkin udah gue sampaikan sedikit-sedikit ya. Iya. Oke. Intinya Sehati memang kita kan. sehati ya. Tapi jangan sesel juga. Karena memang melihat memang beberapa permasalahan itu kembali lagi ke pandangan orang masing-masing. Iya. Iya, Juga. betul. Dan intinya, tadi Lim udah sudah cukup. Cukup lah. Oke. Intinya lebih bijaklah dalam bersosial media. Ketika kalian mendapat informasi dari sosial media, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Betul. Gitu. Kalian harus tetap menelaah, jangan ikut terprovokasi Betul. dengan orang-orang yang membuat ricuh ya. Seperti itu. Karena Mm-mm. pemerintah sudah menjalankan upaya-upaya untuk membuat semua ini normal gitu. Iya, betul. Tapi terkadang banyak oknum yang melakukan hal-hal yang provokasi. Makanya jangan sampai teman-teman jadilah netizen yang baik, Iya. jadilah netizen yang Budiman, gitu. berpikiran luas gitu-gitu, dan harus tetap mencerna, menganalisis dan semuanya. Oke. Gitu. Baik, Betul. dari Lim ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Dari Iqmal? Kayaknya udah. Udah cukup ya. Iya. Oke, mungkin saya juga cukup. Mungkin tadi teman-teman udah mendengarkan beberapa dari pandangan dari teman-teman, mulai dari Betul. saran, Iya. kebijakan dan sebagainya. Tadi udah disampaikan. Mungkin cukup dari kita, kami LB On Defense. Cukup pembahasan hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau mengajukan beberapa Pertanyaan, pertanyaan topik, dan sebagainya, iya. silakan. Dan intinya jangan lupa teman-teman like dan juga Terus di ikutin YouTube ya, kita subscribe. Komen. Ting loncengin juga. ya, jadi setiap Ya, kita gitu. upload bunyi itu ya. Betul. Alarm itu kan. Intinya jangan lupa di follow lah untuk kita untuk mendengarkan informasi-informasi dan pembahasan-pembahasan terkait isu Apapun yang terjadi yang yang ada. ada di Indonesia. Betul. Oke, cukup ya teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye. Bye bye.